Gunung terapung, gunung suci yang indah ini, kini dilalap api perang. Aula berdarah dingin hampir mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang gunung terapung itu. Sekte Gunung Terapung telah mengaktifkan formasi pertahanannya, tetapi setelah beberapa hari serangan dari Aula berdarah dingin, formasi tersebut telah runtuh. Pertempuran sengit masih berlangsung. Darah menodai seluruh gunung ilahi. Aula berdarah dingin sudah lebih kuat dari Sekte Gunung Terapung. Ditambah lagi, mereka telah mengambil tindakan dengan cepat dan menduduki sebagian besar wilayah Kastil Sky Eagle. Banyak eksistensi kuat di Kastil Sky Eagle telah menyerah pada Aula berdarah dingin, jadi Aula berdarah dingin telah sepenuhnya menekan Sekte Gunung Terapung. Ledakan, 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 raungan mengerikan datang dari langit yang tinggi. Itu adalah pertarungan antara dua kaisar Aula berdarah dingin dan Gunung Terapung. Saking intensnya hingga sulit menentukan pemenangnya. Pertempuran semakin sengit di berbagai bagian Gunung Terapung. Aula berdarah dingin dan beberapa ahli dari Kastil Elang Langit memiliki lebih banyak makhluk tertinggi daripada Gunung Terapung. Dalam hal jumlah penguasa dan dewa spiritual tingkat lanjut, Aula berdarah dingin lebih unggul daripada Gunung Terapung. Di beberapa bagian Gunung Terapung, formasi besar telah runtuh. Elang raksasa berputar-putar dan melancarkan serangan yang menakutkan. Mereka semua adalah ahli dari Kastil Elang Langit. Para ahli Kastil Elang Langit baru saja menyerah, jadi mereka secara alami sangat ingin ditempatkan pada posisi penting di Aula berdarah dingin. Haha, sekolah bela diri Gunung Terapung, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Semangat spasial murni, setelah kita menghancurkan sekolah bela diri Gunung Terapung, aku akan membuatmu memohon belas kasihan di bawah selangkanganku. Sue Luozi berdiri di udara, memandangi Gunung Terapung dan mencibir. Selain dia, ada banyak ahli. Kali ini, Kaisar Darah dari Aula berdarah dingin telah memberinya banyak kekuatan dan pasukan yang kuat untuk diperintah. Jelas sekali dia ingin melatihnya dan melatihnya sebagai penerusnya. Murid yang berlumuran darah adalah harapan masa depan dari Aula berdarah dingin. Beri aku lebih banyak kekuatan dan hancurkan Gunung Terapung itu. Pada saat itu, saya akan membalas Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Suara Hall yang berdarah dingin terdengar dari jauh. Wajahnya seperti angin musim semi, bersemangat, dan penuh kebanggaan. Kastil Elang Langit, pasukan Tuan yang telah bertarung dengan Aula berdarah dingin, masih dihancurkan oleh Aula berdarah dingin. Yin Bupo, favorit surga kelas 2 yang kuat, pada akhirnya dibunuh oleh Tuan Sueluo. Kekuatan Hall yang berdarah dingin telah meroket. Sekarang, Sekte Gunung Terapung akan segera dirobohkan. Blood Luozi sudah bisa melihat adegan dia menjadi kaisar dan memimpin para ahli Aula berdarah dingin untuk menaklukkan benua tengah. Jing Conling, Tan Xiang, Liu Yuxin, Xian Yanjun, kalian semua milikku. Cepat atau lambat, aku akan membawa kalian semua. Sue Luozi terus bermimpi dan berimajinasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Seolah-olah ribuan binatang buas sedang menginjak kehampaan. Ledakan keras itu membuyarkan mimpi indah Sue Luozi. Matanya berubah suram dan dia berteriak dengan dingin, apa yang terjadi? Tuan Muda Sue, sepertinya ada pasukan besar yang datang ke sini. Seorang lelaki tua berjubah merah darah melihat ke belakang dengan ekspresi serius. Tentara yang mana? Hati Hall yang berdarah dingin mencelos saat mereka bertanya. Ki Iblis yang membumbung ke langit, mungkinkah itu tentara Gunung Iblis? Seharusnya tidak demikian, Gunung Iblis bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri saat ini. Bagaimana mereka punya kekuatan untuk datang ke sini? Tetua berjubah darah itu mengerutkan kening. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, suara guncangan menjadi semakin kuat, dan seluruh langit sedikit bergetar. Para ahli Hall berdarah dingin mengumpulkan sebagian dari ahli mereka dan membentuk pertahanan, mengawasi dari jauh. Secara bertahap, Ki Iblis memenuhi langit. Dalam Ki Iblis yang tak ada habisnya, banyak ahli baju besi hitam yang menunggangi binatang iblis dan bergegas mendekat. Akhirnya, mereka berhenti ribuan mil jauhnya dari Hall yang berdarah dingin. Kamu berasal dari kekuatan mana? Kami dari Hall yang berdarah dingin. Mengapa kamu datang ke sini? Hall berdarah dingin keluar dari kerumunan dan berbicara lebih dulu. Aku di sini untuk menghancurkan aula berdarah dinginmu. Ayo pergi, sebuah suara berkata. Dua sosok keluar dan muncul di depan mereka. Itu kamu, Lu Shaoxing. Tidak, Lu Ming. Murid Sue Luozi berkontraksi saat dia berseru tak percaya. Lu Ming dan Xian Yanxing lah yang melangkah ke udara. Pakar Hall berdarah dingin lainnya juga membelalak karena terkejut. Beberapa bulan yang lalu, untuk menangkap Lu Ming, keluarga Xie dari keluarga kerajaan mengaktifkan instrumen rahasia surga, yang mengejutkan seluruh benua tengah. Namun, pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal menangkap Lu Ming, serangkaian peristiwa besar juga terjadi. Dapat dikatakan bahwa semuanya dimulai karena Lu Ming. Sejak Lu Ming muncul di kota suci, dia menghilang bersama Xie Luan. Dia tidak menyangka akan muncul lagi.
Lu Ming telah muncul. Lalu bagaimana dengan Xie Luan? Mata anggota Hall yang berdarah dingin berkedip ketakutan saat mereka melihat kelompok Lu Ming dengan ekspresi serius. Nama Xie Luan terlalu bagus dan membuat mereka takut. Tidak perlu melihat, prajurit Dewa Surga yang kacau tidak ada di sini. Lu Ming berkata dengan tenang. Lu Ming, apa maksudmu dengan itu? Darah Luozi bertanya, bukankah aku baru saja memberitahumu? Aku akan menghancurkan aula berdarah dinginmu. Sepertinya telingamu tidak bagus. Lu Ming tersenyum tipis. Hancurkan hall berdarah dingin. Bahkan jika Xie Luan datang ke sini secara pribadi, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Keluarga kekaisaran telah lama menyebarkan berita bahwa Xie Luan telah ditindas selama 30.000 tahun dan telah terluka hingga dia tidak lagi memiliki kekuatan seorang kaisar. Jangan mengira kami takut padanya, lagi pula, dia belum datang. Elder Yuan, pergi dan lumpuhkan Lu Ming. Sue Luozi mengertakkan gigi dan berkata. Membunuh. Seorang tetua berjubah darah melepaskan aura menakutkan dan menyerang Lu Ming. Seorang paragon. Ini adalah paragon. Kamu sedang mencari kematian. Di belakang Lu Ming, seorang pria kekar dengan kapak raksasa di tangannya melangkah maju dan menebas sesepuh berjubah darah itu. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan, dan tubuh mereka gemetar saat mundur. Suri teladan. Wajah Sue Luozi menjadi gelap. Senior, aku tidak tahu kenapa kamu disihir oleh Lu Ming, tapi tidak baik bagi siapapun untuk melawan Hall yang berdarah dingin karena anak ini. Bisakah kamu memberikan wajah pada Hall yang berdarah dingin dan menyerahkan Lu Ming? Kalau begitu, pergilah, dan Hall yang berdarah dingin akan memberimu hadiah yang mahal. Sue Luozi menangkupkan tinjunya ke arah pria kekar itu dan berkata. Dalam hatinya, dia bisa menegosiasikan persyaratan apapun. Dia berspekulasi bahwa para ahli ini mungkin adalah bawahan Xie Luan, tetapi bahkan jika Xie Luan datang secara pribadi, dia masih bisa menegosiasikan persyaratannya. Dia berspekulasi bahwa alasan mengapa para ahli iblis ini datang bersama Lu Ming untuk menyerang aula berdarah dingin adalah karena Lu Ming telah menjanjikan sesuatu kepada mereka. Tapi bisakah tawaran Lu Ming dibandingkan dengan tawaran Hall yang berdarah dingin? Bisakah nilai Lu Ming dibandingkan dengan Hall yang berdarah dingin? Selama dia membujuk para ahli iblis ini, hanya dalam hitungan menit bagi mereka untuk menjatuhkan Lu Ming. Betapa bodohnya, Tuan Muda Lu Ming adalah panglima tertinggi angkatan darat kita. Dia berada di level yang sama dengan leluhur iblis surga yang kacau, dan kamu meminta kami untuk menyerahkannya. Pria kekar itu melambaikan kapak perang di tangannya dan menunjukkan senyuman mengejek. Apa, panglima tertinggi, sejajar dengan kaisar surgawi surga yang kacau. Darah Luozi dan yang lainnya dari aula berdarah dingin tercengang. Lu Ming adalah komandan tertinggi dari orang-orang ini dan dia berada di level yang sama dengan Xie Luan. Bagaimana ini mungkin? Lu Ming, hak apa yang dia miliki? Membunuh, singkirkan Hall yang berdarah dingin. Pada saat itu, Lu Ming melambaikan tangannya dan memberi perintah. Ki iblisnya melonjak seperti halilintar. Atas perintah Lu Ming, keberadaan menakutkan keluar dari belakangnya dan menyerang orang-orang Hall yang berdarah dingin. Para ahli dari aula berdarah dingin, termasuk darah Luozi, terkejut karena para ahli yang mendatangi mereka terlalu kuat. Tidak kurang dari 6 atau 7 penguasa dan banyak dewa spiritual tingkat lanjut. Bunuh mereka. Sue Luozi menjerit, tapi dia mundur. Membunuh. Para ahli dari kedua belah pihak bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang mengejutkan. Ki iblis hitam dan ki iblis berwarna merah darah melonjak ke langit dan memenuhi seluruh wilayah. Bang, Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju darah Luozi. Sue Luozi, kamu melarikan diri dengan jimat hidupmu di dunia rahasia rumah orang suci. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Lu Ming menatap darah Luozi dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wajah Sue Luozi berubah jelek. Dia mundur dengan cepat dan meraung, bunuh dia. Lu Ming, mati. Selain Sue Luozi, seorang pria parubaya berjubah merah darah menyerang Lu Ming. Dia adalah dewa rohani yang sempurna. Namun, begitu dia muncul, ahli lain bergegas keluar dari belakang Lu Ming dan memblokirnya. Sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Kata Lu Ming, dewa spiritual yang sempurna itu adalah orang kuat terakhir di sekitar darah Luozi. Sisanya tidak layak disebutkan. Bunuh dia. Darah Luozi terus berteriak. Dua ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh menyerang Lu Ming. Bang, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya, dan dua ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh hancur berkeping-keping. Mengapa saya harus? Wajah Sue Luozi menjadi pucat karena ketakutan. Seorang ahli di alam dewa spiritual tingkat ketujuh dibunuh oleh Lu Ming dengan satu telapak tangan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Lu Ming maju beberapa langkah dan mendekati darah Luozi dengan cepat. Selamatkan aku, nenek moyang, selamatkan aku. Sue Luozi berteriak ketakutan.
Luming bahkan bisa membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh dengan satu jentikan tangannya, apalagi dia. Dia sangat takut. Para ahli hall berdarah dingin lainnya ingin membantu, tetapi mereka semua terjerat oleh lawan mereka dan tidak dapat melarikan diri. Beberapa ahli berada jauh dan tidak dapat tiba tepat waktu. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan bumi datang dari langit. Kemudian, seberkas cahaya merah darah menerobos langit dan menebas ke arah Luming dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya. Patriark, haha, Luming, mati. Sue Luozi sangat gembira dan mengungkapkan ekspresi garang. Serangan itu dipenuhi dengan tekanan dari seorang kaisar. Itu adalah kaisar istana darah dingin yang ingin membunuh Luming dalam satu pukulan. Namun, pada saat ini, di belakang Luming, seorang pria kekar berbaju besi meledak dengan aura yang menghancurkan bumi. Kekuatan iblisnya tak tertandingi. Dengan kilatan cahaya iblis, dia menghancurkan cahaya darah tersebut. Aku tidak ingin mengeroyokmu, tapi karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Moye menatap langit dengan tatapan dingin. Saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya iblis dan bergegas ke langit, menyerang Kaisar Aula berdarah dingin bersama dengan Kaisar Gunung yang ditangguhkan. Kaisar, itu Kaisar. Semua orang tercengang. Xie Luan tidak datang, tapi selain dia, sebenarnya ada seorang kaisar di belakang Luming. Ini terlalu mengejutkan. Banyak orang dari hall yang berdarah dingin putus asa. Konsekuensinya akan sangat parah jika dua kaisar menyerang Kaisar Aula berdarah dingin. Kaisar Iblis, Sue Luozi berteriak ketakutan, matanya dipenuhi keputusasaan. Membunuh, Luming maju selangkah lagi dan muncul di depan Sue Luozi. Dia memukulkan telapak tangannya ke bawah. Tidak, Sue Luozi meraung dan menggunakan fusi garis keturunan untuk berubah menjadi kelelawar bersayap darah untuk melawan. Namun, telapak tangan Luming jatuh dan kelelawar bersayap darah itu dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Tidak hanya kelelawar bersayap darah, tubuh Sue Luozi juga hancur berkeping-keping. Sue Luozi sudah mati. Orang-orang di hall berdarah dingin terkejut. Master Sue Luo, seorang jenius yang memiliki potensi menjadi kaisar, telah meninggal. Itu merupakan kerugian besar bagi hall yang berdarah dingin. Raungan marah datang dari langit. Untuk apa kamu berteriak? Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri hari ini. Suara Moye terdengar dari langit. Mengaum, Luming mengendalikan garis keturunan 9 naga untuk melahap esensi darah dan energi darah Luozi. Namun, Luming langsung mengernyit. Ini karena darah Luozi memupuk mentalitas darah, yang tidak banyak berguna bagi Luming. Hanya esensi darah yang ada gunanya. Pada saat ini, di Gunung Terapung, seorang wanita yang sangat cantik sedang melihat medan perang di luar. Wanita ini adalah Jing Kongling. Di sampingnya berdiri beberapa ahli dari Sekte Gunung Terapung. Buka formasi dan berjuang untuk keluar. Bekerja sama dengan Luming dan serang hall berdarah dingin dari kedua sisi. Saat ini, Jing Kongling membuka mulutnya dan memberi perintah. Sekarang, para jenius kelas 2 telah tumbuh dan memasuki alam dewa spiritual satu demi satu. Ketika para jenius kelas 2 ini memasuki alam dewa spiritual, status mereka di sekte dan kekuatan masing-masing juga meningkat. Mereka sebanding dengan beberapa supremes, atau bahkan lebih tinggi, dan mereka memiliki hak penting untuk berbicara. Ini karena para jenius kelas 2 pasti akan menjadi makhluk tertinggi di masa depan. Mereka bahkan memiliki peluang besar untuk menjadi kaisar, dan potensi mereka tidak terbatas. Berbagai faksi besar sudah mulai perlahan-lahan mentransfer sejumlah kekuatan kepada mereka sebagai cara untuk mengasah diri mereka sendiri. Sama seperti Sue Luozi, di Gunung Terapung, Void Spirit yang murni juga memiliki hak penting untuk berbicara. Kongling, ini terlalu berbahaya. Siapa yang tahu jika Luming akan berbalik dan mengincar kita, Sekte Gunung Terapung. Seorang tetua di samping Void Spirit yang masih asli bertanya dengan ekspresi yang sedikit berubah. Itu benar, di masa sulit ini, Luming dan Xie Luan berjalan bersama, dan sebenarnya ada seorang kaisar yang mengikuti mereka. Kita harus waspada. Kata orang lain, jangan khawatir, Luming dan aku adalah teman lama. Saya percaya padanya. Buka formasi dan bekerjalah dengan Luming. Kita harus menghancurkan hall yang berdarah dingin sepenuhnya dalam pertempuran hari ini. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan bagus jika kita melewatkannya. Jing Kongling berkata dengan nada tegas. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kata seorang lelaki tua. Kemudian, suaranya menyebar ke seluruh Gunung Terapung. Buka formasi dan bunuh jalan keluar kita. Membunuh, membunuh. Formasi itu diaktifkan, dan Gunung Terapung itu mengumpulkan kekuatannya dan menyerbu menuju aula berdarah dingin. Mereka dan anak buah Luming menyerang hall yang berdarah dingin dari kedua sisi. Aula berdarah dingin berada dalam kekacauan dan posisi yang kurang menguntungkan. Satu demi satu, para ahli itu terbunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, pertempuran paling sengit, dan langit terus bergetar. Tiba-tiba,
Cahaya berwarna merah darah muncul. Sebuah lengan jatuh dari langit dengan ki darah yang melonjak, memancarkan tekanan kaisar yang kuat. Itu kaisar darah. Kaisar darah terluka. Seseorang berseru. Orang-orang Hall yang berdarah dingin sangat pucat. Kaisar darah dari Aula Darah Dingin akan segera dikalahkan. Bunuh dia. Anak buah Luming dan orang-orang dari Sekte Gunung Terapung mengambil kesempatan itu untuk berteriak. Semangat mereka meningkat pesat, dan mereka benar-benar menekan Hall yang berdarah dingin. Para ahli Hall berdarah dingin terbunuh satu demi satu, dan tubuh mereka jatuh ke tanah seperti hujan. Luming mengendalikan garis keturunan 9 naga dan berjalan di medan perang, melahap energi dan esensi darah. Sayangnya, sebagian besar orang di Aula Berdarah Dingin memupuk mentalitas darah. Beberapa dari mereka mengembangkan mentalitas peralatan, yang tidak banyak berguna bagi Luming. Itu sama sekali tidak memperbaiki mentalitasnya. Setelah menghabiskan energi dalam jumlah besar, tingkat kultivasi Luming meningkat pesat. Namun, ketika dia mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat keempat, tingkat kultivasinya berhenti. Tidak peduli berapa banyak energi yang dia saring, dia tidak dapat menyerapnya. Itu hanya bisa hilang dan terbuang sia-sia. Karena esensi alam langit dan bumi tidak membaik, budidayanya terhenti. Pada akhirnya, Luming memutuskan untuk tidak melahap esensi dan energi vitalnya. Dia hanya melahap esensi darah untuk meningkatkan meridian darahnya. Namun, Luming terus-menerus melahap esensi darah lebih dari selusin ahli alam dewa spiritual tingkat 8 dan 9, dan bahkan ahli alam dewa spiritual yang sempurna. Garis keturunannya tidak membaik sama sekali. Garis keturunan dari 9 naga dan prasasti penekan penjara keduanya berada di tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Menaikkan level dewa dari level 8 ke level 9 benar-benar terlalu sulit. Luming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mungkinkah dia harus melahap esensi darah makhluk tertinggi untuk berkembang? Luming mulai melihat sekeliling untuk melihat apakah ada makhluk tertinggi yang terbunuh. Ah! Teriakan nyaring terdengar saat Hall Supreme yang berdarah dingin terbunuh. Darah berceceran di mana-mana dan jatuh ke tanah. Darah itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Beberapa ahli alam embrio roh tersiram darah, dan tubuh mereka segera berlubang. Cepat mundur. Di bawah, pasukan dari segudang iblis jurang dan aula berdarah dingin mundur karena takut terciprat darah. Esensi darah dari makhluk tertinggi. Mata Luming menyala-nyala karena gairah. King kecil, tunggu aku di sini. Luming berkata pada Xie Nianxing. Hati-hati, Xie Nianxing memperingatkan. Jangan khawatir. Luming tersenyum dan menggunakan teknik gerakannya untuk bergegas menuju mayat yang maha tinggi. Suara mendesing. Setetes darah yang maha tinggi melesat ke arah Luming seperti bintang jatuh berwarna merah darah, membawa aura yang menakutkan. Bang! Luming menyerang dengan telapak tangannya, memukul tetesan darah dan menyebarkannya. Namun, Luming juga merasakan sensasi kesemutan di telapak tangannya, dan rasa sakit yang tumpul. Seorang seniman bela diri tertinggi sungguh kuat. Ini hanyalah setetes darah yang berterbangan setelah kematiannya, tetapi sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dan mengandung energi yang begitu kuat. Sangat disayangkan bahwa alam surga dan bumi saya saat ini tidak cukup. Jika tidak, saya dapat menyaring setetes darah ini dan dengan cepat meningkatkan kultivasi saya. Luming merenung pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengabaikan darah itu dan berlari menuju mayat yang maha tinggi dalam sekejap. 9 garis keturunan naga membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang. Kekuatan melahap meledak, dan 9 tetes esensi darah sebening kristal terbang keluar dari mayat yang maha tinggi dan ditelan oleh 9 naga. Ledakan. Setelah 9 tetes darah ditelan oleh 9 naga, mereka meledak. Energi tak berujung muncul di tubuh 9 naga. Tubuh 9 naga membengkak dengan cepat, seperti bola kulit, dan volumenya membesar beberapa kali lipat. Energi dalam esensi darah seorang seniman bela diri agung terlalu kuat. Perbaiki, sempurnakan. Luming meraung dan dengan panik mengendalikan 9 garis keturunan naga untuk menyempurnakannya. Dia tahu bahwa dia terlalu impulsif. Kekuatan esensi darah yang maha tinggi sungguh terlalu mencengangkan. Bahkan dengan basis budidayanya saat ini, dia harus memperbaikinya setetes demi setetes. Cara paling stabil adalah dengan melahap ke-9 tetes sekaligus. Kekuatan energi semacam itu terlalu mencengangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Garis keturunan 9 naga mengedarkan kekuatan pemurnian dan mulai memurnikan esensi darah di tubuhnya. Untungnya, dia berhasil menahannya dan tidak meledak. Perlahan-lahan, esensi darah dari seniman bela diri tertinggi dimurnikan dan digunakan untuk meningkatkan garis keturunan 9 naga. Mati. Pada saat ini, lampu merah darah menyala dan menyerbu ke arah Luming. Seorang tetua berambut putih dari aula berdarah dingin dengan budidaya alam dewa spiritual tingkat 8 adalah penjaga Sue Luozi. Dia memperhatikan Luming sejak Sue Luozi terbunuh. Dia mengambil kesempatan itu untuk menyerang Luming. Kamu sedang mencari kematian. Mata Luming menjadi dingin. Garis keturunan ketiganya muncul, dan niat membunuh memancar seperti air pasang.
Bang! Telapak tangan Luming menghancurkan cahaya merah darah lawannya. Kekuatan telapak tangannya seperti badai, melonjak menuju lawannya. Saat itu, di luar kota suci, Luming memiliki kemampuan untuk membunuh seorang ahli di puncak alam dewa spiritual tingkat 8. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, kultivasi Luming telah meningkat ke puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Kekuatan tempurnya lebih kuat dari beberapa bulan yang lalu, dan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan seorang ahli di puncak alam dewa spiritual tingkat 8. Pihak lain terkejut. Dia tidak menyangka serangan mendadaknya akan dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Pada saat ini, dia meledakkan inti esensialnya dan melancarkan pukulan. Bang! Telapak tangan Luming mendarat di tinjunya, menyebabkan dia gemetar dan mundur dengan cepat. Bunuh-bunuh. Mata Luming berubah menjadi merah darah dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyelimuti pihak lain, menyebabkan dia menggigil dan kekuatan tempurnya melemah. Ledakan. Mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi, dia melancarkan dua serangan telapak tangan secara berurutan. Pria tua berambut putih itu mencoba yang terbaik untuk menangkap kedua telapak tangannya, tetapi lengannya meledak, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Suara mendesing. Garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang berwarna merah darah. Di bawah kendali Luming, itu berubah menjadi cahaya merah darah dan menembus ruang di antara alis tetua berambut putih, membunuhnya. Sosok Luming bersinar dan dia kembali ke sisi Xian Yanxing. Ada yang maha tinggi di sisi Xian Yanxing, yang cukup untuk menjamin keselamatan mereka. Setelah itu, Luming duduk bersila dan fokus memurnikan esensi darah. Proses pemurnian memakan waktu lebih dari 10 menit sebelum energi esensi darah di tubuh 9 naga akhirnya tenang. Di bawah kendali Luming, dia membuka matanya dan berdiri. Esensi darah penguasa masih belum sepenuhnya dimurnikan, tapi tidak perlu khawatir. Dia perlahan bisa memperbaikinya. Saat ini, situasi di medan perang sudah jelas. Ahli hall berdarah dingin yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh, dan bahkan beberapa seniman bela diri agung telah jatuh. Mereka benar-benar dirugikan, hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Ya, pada saat ini, ruang di langit terus-menerus retak. Luming mendongak dan hampir tidak bisa melihat tiga sosok berkelahi. Salah satu sosok itu memancarkan aura iblis yang membubung ke langit. Itu adalah Mo Ye. Orang lainnya adalah seorang wanita dengan sosok anggun. Dia diselimuti oleh halo dan penampilannya tidak terlihat jelas. Dia pastilah penguasa sekte Gunung Terapung, Kaisar Bela Diri Yuexin. Orang terakhir diselimuti cahaya berdarah. Dia adalah Kaisar Darah dari Aula Berdarah Dingin. Namun, pada saat ini, Kaisar Darah dari Aula Darah Dingin berada dalam kondisi yang menyedihkan. Auranya lemah, dan salah satu lengannya hilang. Dia telah terluka parah oleh Kaisar Bela Diri kamu dan Yuexin. Kaisar Darah, kamu harus tinggal di sini hari ini. Suara dingin penuh dengan niat membunuh terdengar. Itu adalah Kaisar Bela Diri Yuexin. Kamu ingin membunuhku. Dalam mimpimu, suara dingin Kaisar Darah terdengar. Cahaya merah tiba-tiba menyala, memaksa Kaisar Bela Diri Bulan dan Mo Ye mundur. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya merah dan lari ke kejauhan. Kaisar Darah dari Aula Berdarah Dingin telah melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri, bermimpilah. Mo Ye berteriak dingin dan mengejar mereka bersama Kaisar Bela Diri Yuexin, menghilang dalam sekejap mata. Melihat Kaisar Darah melarikan diri dalam kekalahan, moral anggota Aula Berdarah Dingin anjlok. Saya menyerah, saya menyerah. Saya juga menyerah. Elang raksasa dari Kastil Sky Eagle adalah yang pertama menyerah. Mereka tidak memiliki rasa memiliki terhadap hall yang berdarah dingin, jadi mereka secara alami menyerah satu persatu ketika mereka melihat situasinya memburuk. Dengan menyerahnya elang raksasa, hall yang berdarah dingin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka yang menyerah dan bersedia untuk menuliskan formasi di lautan kesadarannya dapat terhindar. Kalau tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Suara Luming terdengar dari jauh. Aku juga bersedia menyerah. Saya juga menyerah. Pada akhirnya, bahkan para murid dan ahli hall berdarah dingin pun mulai menyerah. Mereka yang menolak menyerah langsung dibunuh. Segera, pertempuran itu berhenti. Hampir semua ahli dari hall berdarah dingin telah menyerah. Beberapa makhluk tertinggi telah melarikan diri, sementara sisanya menyerah. Bahkan Kaisar pun melarikan diri karena kekalahan. Jika mereka melakukan perlawanan terakhir, mereka masih akan mendekati kematian. Pertempuran besar berakhir begitu saja. Setelah itu, Luming menginstruksikan pembangkit tenaga listrik untuk bekerja dengan Gunung Terapung untuk menuliskan susunan dalam kesadaran orang-orang yang menyerah. Saudara Lu, kita bertemu lagi. Semangat yang murni dan halus datang dengan anggun, keanggunannya tiada taraf. Seluruh tubuhnya tertutup kabut, halus seperti makhluk abadi. Nona Kongling, Luming menangkupkan tinjunya. Mata Jing Kongling tertuju pada Xian Yanxing dan dia berkata, ini pasti Nona Xian Yanxing. Dia sangat cantik sehingga saudara Lu bersedia pergi ke alam iblis secara langsung. Mata Xian Yanxing melihat sekeliling sambil memegangi lengan Luming. Nona terlalu sopan.
Kemudian, sebuah suara dikirim ke telinga Luming. Mumpung aku tidak di sini, kamu kenal cukup banyak wanita cantik ya. Saya bertanya-tanya mengapa Anda menyerang aula berdarah dingin alih-alih gunung terapung. Ada wanita cantik di sini menunggumu untuk menyelamatkannya. Luming tersenyum pahit. Mungkinkah gadis ini cemburu? Pikiran Luming berputar cepat. Dia berusaha mencari alasan untuk menjelaskan. Ya, pada saat ini, ruang itu retak terbuka, dan Moye serta Kaisar bela diri hati bulan keluar dari sana. Moye, bagaimana kabar Kaisar darah dari aula darah dingin? Luming bertanya dengan tergesa-gesa. Tubuh orang itu hancur, dan dewa rohaninya juga terluka parah oleh kami. Sayangnya, dia masih berhasil melarikan diri bersama dewa rohaninya yang terluka parah. Moye menjelaskan dengan rasa kasihan. Luming menghela nafas pada dirinya sendiri. Kaisar darah memang kuat dan sulit dibunuh. Dia berhasil melarikan diri meskipun ada serangan gabungan dari dua kaisar bela diri dengan level yang sama. Namun, meskipun dia telah melarikan diri, dia tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun dalam waktu singkat. Dewa rohaninya terluka parah dan dia telah melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Moye menjelaskan. Kali ini, terima kasih banyak atas bantuan saudara Moye. Pada saat ini, Kaisar bela diri Yuexin berbicara dan menangkupkan tangannya ke arah Moye. Kaisar bela diri Yuexin sangat cantik. Dia tampak berusia 30-an dan tidak terlihat seperti ahli jalur kaisar yang telah terkenal di benua tengah selama hampir 10.000 tahun. Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya mengikuti perintah. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda harus berterima kasih kepada Komandan Luming. Moye tersenyum dan menatap Luming. Kaisar bela diri Yuexin memandang Luming dengan heran. Moye benar-benar mendengarkan perintah Luming. Seorang kaisar sebenarnya menerima perintah dari seorang junior muda. Ini sungguh jarang terjadi di dunia. Salam, Senior Yuexin. Luming menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar bela diri Yuexin. Kamu terlalu baik, Panglima Lu. Bagaimana kalau kita pergi ke pegunungan untuk ngobrol? Kata Kaisar bela diri Yuexin. Luming dan yang lainnya mengangguk dan mengikuti Kaisar bela diri Yuexin, Jing Conling, dan yang lainnya ke Gunung Terapung. Mereka duduk di aula. Kali ini, terima kasih, Komandan Lu, karena telah memimpin Angkatan Darat untuk membantu kami. Kalau tidak, Gunung Terapung itu akan berada dalam bahaya. Kaisar bela diri Yuexin berterima kasih lagi kepada Luming. Kaisar bela diri terlalu sopan. Saya berteman lama dengan Nona Kongling dari Sekolah Bela Diri Gunung Terapung dan saudara laki-laki Cukuang. Adalah tepat bagi saya untuk membantu. Luming merenung sejenak dan berkata, benua tengah sedang dalam kekacauan sekarang. Semua kekuatan besar saling bertarung. Jika kita terpisah, kita akan menjadi lemah. Jika kita bersatu, kita akan menjadi kuat. Luming ingin membentuk aliansi dengan Sekte Gunung Terapung. Bagaimana menurutmu, Kaisar bela diri? Aliansi. Petik 2. Kaisar bela diri Yuexin, Jing Conling, dan tokoh tertinggi lainnya dari Sekte Gunung Terapung semuanya tercengang dan berpikir keras. Kaisar bela diri Yuexin merenung sejenak dan berkata, saya ingin tahu apakah Senior Xie Luan ada di sini. Senior Xie ada di markas besar aula berdarah dingin. Saya khawatir aula itu sudah jatuh ke tangan Anda. Kata Luming. Kedua belah pihak telah membentuk aliansi. Komandan Lu, bisakah Anda mewakili Senior Xie? Kata Kaisar bela diri Yuexin. Jelas sekali, Luming tidak cukup penting di mata Kaisar bela diri Yuexin. Jangan khawatir, Komandan Lu dapat membuat keputusan atas nama iblis leluhur. Dari samping, Moye berbicara. Hal ini mengejutkan Kaisar bela diri Yuexin, Jing Conling, dan yang lainnya. Dia tidak menyangka Luming memiliki kekuatan sebesar itu di faksi Xie Luan. Mata Yuexin sedikit berkedip. Semua rumor tentang Luming yang dia dengar terus terlintas di benaknya. Anak ini memiliki masa depan yang cerah. Pada akhirnya, mata Yuexin berbinar, dan dia berkata, bagus, karena itu masalahnya, Sekolah Bela Diri Gunung Terapung akan membentuk aliansi dengan Komandan Lu. Dia berbicara tentang Komandan Lu, bukan Kaisar Kekacauan. Baiklah, Luming, terima kasih, Senior Yue. Luming sangat gembira. Bagi Luming, memiliki sekutu lain sangatlah bermanfaat. Saat itu, kedua belah pihak melakukan upacara sederhana dan resmi membentuk aliansi. Setelah aliansi, Luming mengucapkan selamat tinggal kepada Yuexin dan yang lainnya karena Xie Luan telah mengirimkan berita bahwa markas aula berdarah dingin telah sepenuhnya terkendali. Luming memimpin pasukan dan langsung menuju aula darah dingin. Aula berdarah dingin telah terisi penuh. Mereka yang tetap tinggal telah menyerah atau dibunuh. Ada ahli dari segudang iblis di mana-mana di aula berdarah dingin. Banyak dari mereka yang membuat formasi atau memperbaikinya. Tidak butuh waktu lama bagi Luming dan yang lainnya untuk tiba di aula berdarah dingin. Di formasi teleportasi lintas wilayah di aula berdarah dingin, lebih dari selusin ahli berkumpul. Xie Luan, Luming, Moye,
dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan menjadi Zonzi dari Sekte Jimat-Jimat di hutan belantara timur. Aneh rasanya kamu tidak memiliki api energi mental sama sekali. Xie Luan tertawa. Lu Ming tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Senior, tolong bantu saya menyesuaikan koordinat Sekte Jimat-Jimat. Kata Lu Ming. Beberapa seniman bela diri tertinggi yang lebih ahli dalam prasasti Dao melangkah maju dan menyesuaikan koordinat Sekte Jimat-Jimat di altar teleportasi antar wilayah yang besar. Lu Ming menutup matanya. Pada saat itu, di Sekte Jimat-Jimat, sebuah gua tempat tinggal yang telah lama ditutup tiba-tiba terbuka. Klon Minglian Lu Ming keluar. Tubuh Lu Ming bergerak dan dia menuju ke rumah Bai Sijin. Tidak lama kemudian, Lu Ming, Bai Sijin, Du Songjue, dan dua tetua tertinggi lainnya muncul di formasi teleportasi lintas wilayah dari Sekte Jimat-Jimat. Prajurit Dewa Surga yang kacau, Xie Luan, sebenarnya telah muncul kembali. Kamu bahkan membentuk aliansi untuk menghancurkan aula berdarah dingin Tuan. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya bergumam sendiri. Sejak klon kedua Lu Ming menjelaskan secara singkat situasi di benua tengah, mereka masih tidak percaya dan belum pulih dari keterkejutannya. Senior, semuanya nyata sekarang. Ayo sesuaikan koordinat aula berdarah dingin dan terima permintaan teleportasi. Kata Lu Ming. Bagus, bagus, haha, dengan begini, Di Yi tidak bisa menjebak kita. Bai Sijin tertawa. Yang lain juga tersenyum. Jika mereka bisa terhubung dengan pasukan penguasa di benua tengah, mereka tidak perlu lagi takut dengan pengepungan Di Yi. Bahkan jika formasi Yin dan Yang dipatahkan, mereka pasti punya jalan keluar. Mereka segera mulai mengatur koordinatnya. Formasi teleportasi hanya dapat digunakan dengan persetujuan kedua belah pihak. Tidak bisa digunakan hanya karena salah satu pihak menginginkannya. Kalau tidak, jika salah satu dari mereka tiba-tiba berteleportasi ke kekuatan lain, bukankah mereka akan mampu menerobos dari dalam? Tentu saja, itu tidak mungkin. Tidak butuh waktu lama untuk mencocokkan koordinat kedua belah pihak. Altar formasi teleportasi antar wilayah bersinar dengan cahaya, dan Black Vortex muncul. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya menatap pusaran itu. Segera, dua sosok muncul dari pusaran. Lu Ming, Bai Sijin dan yang lainnya sangat gembira. Dari dua sosok itu, satu adalah Lu Ming sementara yang lainnya, tentu saja, adalah Xian Yanxing. Lu Ming dan Xian Yanxing melangkah keluar dari pusaran air dan muncul di depan Bai Sijin dan yang lainnya. Apakah ini tiruanmu? Mata besar Xian Yanxing dipenuhi rasa ingin tahu saat dia menatap Lu Ming. Mengapa? Apakah kamu ingin ciuman? Tubuh kedua tiba-tiba tertawa. Ini adalah kesadaran Lu Ming yang memasuki tubuh kedua dan berbicara. Wajah Xian Yanxing memerah dan dia menatap Lu Ming. Tubuh kedua menunjuk ke arah Lu Ming dan maju selangkah. Itu menyusut dengan cepat dan memasuki ruang di antara alis Lu Ming, duduk bersila di lautan kesadarannya. Pada saat itu, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya menatap Lu Ming dan Xian Yanxing dengan kaget. Lu Ming, apa kultivasimu? Ranah apa yang telah kamu capai? Bai Sijin bertanya. Faktanya, dia telah melihat melalui kultivasi Lu Ming. Dia hanya merasa sulit untuk percaya. Puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Senior, ada apa? Kata Lu Ming. Bai Sijin dan yang lainnya tersentak. Itu baru 2 tahun atau lebih. Saat itu, Lu Ming telah berangkat dari hutan belantara timur ke benua tengah, dan budidayanya hanya berada di alam embrio roh tingkat 8. Namun, dalam 2 tahun, Lu Ming tidak hanya melintasi jalur alam dewa spiritual, tetapi dia juga telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Mereka sangat menyadari betapa sulitnya untuk naik satu tingkat setelah mencapai alam dewa spiritual. Namun, tampaknya tidak ada kesulitan bagi Lu Ming. Dan, mereka melihat ke arah Xian Yanxing. Mereka secara alami dapat melihat kultivasi Xian Yanxing. Dia berada di puncak alam dewa spiritual tingkat ketiga. Kuat, dia terlalu kuat. Yang terpenting, Lu Ming dan Xian Yanxing masih sangat muda. Mereka baru berusia 20-an. Sungguh mengejutkan bahwa mereka telah mencapai tahap ini di usia yang begitu muda. Sebagai perbandingan, teladan Sekte Jimat-Jimat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lu Ming dan Xian Yanxing. Mungkin, Lu Ming benar-benar bisa memimpin Sekte Jimat-Jimat untuk bangkit. Mereka berpikir sendiri. Bas, pada saat ini, susunan teleportasi bergetar sedikit, dan dua sosok lagi muncul. Itu adalah Xie Lun dan Mo Ye. Tanpa sadar, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya menggunakan indera spiritual mereka untuk memindai Xie Lun dan Mo Ye. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka berteriak ketakutan. Kaisar, itu Kaisar, dua Kaisar, Bai Sijin dan yang lainnya berseru kaget. Mereka sangat waspada dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Senior, ini Xie Luan, Senior Xie. Ini Kaisar Iblis Mo Ye.
Lu Ming buru-buru memperkenalkan. Prajurit surgawi surga yang kacau, Xie Luan. Bai Sijin dan yang lainnya terkejut. Nama prajurit surgawi surga yang kacau tidak hanya dikenal oleh pembangkit tenaga listrik di benua tengah, tetapi juga di timur tandus, dunia bawah selatan, dan wilayah lainnya. Tentu saja, Bai Sijin dan yang lainnya tahu tentang dia. Setelah itu, Bai Sijin dan yang lainnya buru-buru memberi hormat kepada Xie Luan dan Mo Ye. Xie Luan mengangguk dengan santai, dan menyebarkan kesadaran spiritualnya. Saya tidak menyangka sekte jimat juga tidak ada di sini. Saat itu adalah sekte terkenal di wilayah Tandus Timur. Xie Luan berbicara perlahan, membuat Bai Sijin dan yang lainnya merasa sedikit malu. Senior Xie, aku akan mengajakmu berkeliling. Lu Ming tersenyum. Dia dalam suasana hati yang baik setelah kembali ke sekte jimat-jimat setelah 2 tahun. Tempat ini adalah kekuatan yang sebenarnya milik Lu Ming. Itu adalah kekuatan yang bisa dia kendalikan. Kekuatan Xie Luan hanyalah sebuah aliansi. Xie Luan mengangguk, dan kelompok itu menginjak udara dan terbang ke kejauhan. Dalam perjalanan, Xie Luan melihat sekeliling dan mengangguk pada dirinya sendiri. Sepertinya aku meremehkan Lu Ming. Selain tidak memiliki kaisar, dia tidak dianggap lemah. Junior yang sangat kuat, dia mencoba menerobos ke ranah kaisar. Begitu dia melakukannya, dia akan menjadi luar biasa. Mata Xie Luan berkedip-kedip saat dia melihat ke utara. Lu Ming tahu bahwa Xie Luan telah merasakan 9 matahari paragon. Dalam 2 tahun terakhir, 9 matahari tertinggi telah mengasingkan diri, mencoba menerobos ke posisi kaisar. Ayah ibu, segera, pandangan Lu Ming beralih ke depan. Di depan mereka, Yan Kuangtu membentuk awan dengan esensi vitalnya dan membawa Lu Yuntian, Li Ping, Hua Qi, Bai Chixue, dan yang lainnya ke arah mereka. Jelas sekali, mereka telah menerima kabar bahwa Lu Ming telah kembali. Awalnya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Lu Ming telah berangkat ke benua tengah dan tinggal untuk menjaga sekte jimat-jimat. Selain Bai Sijing, Yan Kuangtu dan beberapa seniman bela diri tertinggi lainnya, hanya orang tua Lu Ming yang tahu. Namun, sejak identitas asli Lu Ming terungkap selama pertempuran pengorbanan jutaan tahun di Kota Suci, berita kemunculan Lu Ming di Tandus Timur telah menyebar setelah tuan dari keluarga Wang, keluarga Jiang, dan Kaisar Ilahi, telah kembali. Istana Ilahi Empyrean telah secara terbuka mengungkapkan bahwa tubuh kedua Lu Ming adalah palsu di luar Gunung Yin dan Yang. Sekte jimat-jimat lainnya kemudian mengetahui bahwa Lu Ming telah meninggalkan Gunung Yin dan Yang dan menuju ke benua tengah. Tentu saja, tidak ada yang mengira bahwa mantra terlarang kembar adalah teknik rahasia yang menakjubkan. Mereka semua mengira tubuh kedua Lu Ming di sekte jimat adalah penyamaran orang lain. Sekarang Lu Ming telah kembali dan mereka menerima berita tersebut, mereka tentu ingin bertemu dengannya. Lu Ming menarik Xian Yanxing dan terbang ke depan untuk menyambut Lu Yuntian dan Li Ping. Ayah, ibu. Minger, senang kamu kembali. Meskipun Lu Yuntian dan Li Ping tahu bahwa Lu Ming aman dan sehat melalui tubuh keduanya, mereka masih sangat gembira melihat tubuh aslinya. Kemudian, keduanya memandang Xian Yanxing. Setelah beberapa saat terkejut, mereka tersenyum. Li Ping dengan gembira memegang tangan Xian Yanxing dan berkata, Nona Yanxing, sudah lama tidak bertemu. Ming, akhirnya membawamu kembali. Bagus. Paman, Bibi. Wajah kecil Xian Yanxing sedikit memerah saat dia membungkuk pada Lu Yuntian dan Li Ping. Kedua tetua itu mengangguk berulang kali, sangat senang. Haha, ini pasti kakak ipar. Dia benar-benar kecantikan nasional dan langka di dunia. Yan Kuangtu tertawa terbahak-bahak, menyebabkan wajah Xian Yanxing menjadi semakin merah. Kakak Yan, Lu Ming menyapa Yan Kuangtu, Hua Qi, dan yang lainnya. Di tengah kerumunan, Bai Chixue memandang Xian Yanxing dengan tatapan kesepian di matanya. Apakah ini wanita yang disukai Lu Ming? Saat itu, karena marah, dia menyebabkan perang besar di 9 naga. Dia sungguh sangat cantik. Hanya wanita seperti dia yang layak untuk Lu Ming. Bai Chixue menghela nafas dalam hatinya dan memaksakan senyuman di wajahnya. Dia melangkah maju dan menyapa Lu Ming dan Xian Yanxing. Lu Ming kemudian memperkenalkan Xie Luan dan Mo Ye kepada Yan Kuangtu dan yang lainnya. Namun, Lu Ming hanya memperkenalkan mereka berdasarkan nama dan bukan berdasarkan tingkat kultivasi mereka. Hanya Yan Kuangtu yang bisa merasakan tingkat kultivasi Xie Luan dan Mo Ye, dan hatinya bergetar. Ayah, ibu, sebaiknya kamu kembali ke kediamanmu dulu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dengan para senior. Aku akan datang menemuimu nanti. Kata Lu Ming. Baiklah, tidak apa-apa. Kamu dapat melanjutkan pekerjaanmu. Kata Lu Yuntian. Kemudian, mereka kembali. Yan Kuangtu tetap tinggal. Senior Xie, sekte jimat-jimat saat ini dikepung oleh Istana Surgawi Kaisar Surga. Penguasa istana-istana Dewa Kaisar adalah seorang kaisar. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Kata Lu Ming.